Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami yang berjudul Analisis Komparatif Keunikan Tradisi Pernikahan Nias dan Tionghoa dalam Konteks Interkultural. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Baik, sebelum masuk ke materi, teman-teman pasti sudah tahu dong apa itu etika dan budaya. Tetapi saya akan menjelaskan kembali apa itu etika dan budaya. Etika adalah nilai atau norma yang dapat dijadikan contoh atau pegangan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Sedangkan budaya adalah hal-hal yang berkaitan dengan akal budi manusia, seperti cara atau kebiasaan manusia dalam mengelola pola pikir dan budidayanya. Jadi, etika dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari, karena manusia yang beretika akan menghasilkan budidaya yang beretika. Di Sumatera memiliki banyak berbagai adat, budaya, suku, atau disebut etnis. Masing-masing etnis memiliki tradisi atau aturan etika yang mengatur kehidupan sosial dan hubungan antar individu. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang keunikan pernikahan adat suku Nias. Yang pertama itu ada melombawi atau membawa babi. Yang ini adalah tradisi tentang sama seperti pemberian mahar gitu, tapi ini berbentuk hewani dari calon pria ke calon pengantin wanita. Ini menunjukkan betapa seriusnya pengantin pria itu dalam melamar seorang pengantin wanita. Yang kedua adalah mamahea niowalu atau menantu pengantin wanita. Biasanya ini dilakukan kepada pengantin wanita untuk mengangkat si pengantin wanita tersebut ke atas sebuah dia seperti apa namanya ya, dia mungkin kalau dibilang seperti dia biasanya dibentuk dari ini bambu yang diikat ke diikat di kursi, dan itu biasanya akan diangkat oleh beberapa orang. Itu kalau dibilang artinya mungkin seperti mengangkat meroyalkan seorang pengantin wanita gitu. Dan ini biasanya dilakukan ketika si pengantin wanita ini dibawa ke tempat si pengantin pria tersebut. Yang ketiga ada tarian adat Maena. Tarian ini dilakukan oleh keluarga dari mempelai pengantin pria dan wanita, dan cuman keluarga yang yang menikah saja, dan tidak boleh dilakukan oleh warga atau tetangga. Ini melambangkan bagaimana rasa sukacita dari kedua belah pihak bahwa pernikahan ini berjalan mulus, dan menandakan bahwa ada keluarga baru di antara mereka. Yang keempat ada peran Sinuna Falowa, dan ini biasanya dilakukan oleh tetua yang mungkin yang dihormati. Kalau nggak salah itu sebutannya itu orang-orang yang dihormati ya, atau orang yang ditunjuk oleh keluarga atau pemimpin keluarga mereka, pemimpin marga. Dan ini sih tidak terlalu mencolok ya. Biasanya sih ini di Nias Selatan sih biasanya ya, karena Nias Selatan itu yang paling masih ketat dengan culture-nya ya. Dan peran Sinuna Falowa ini sama seperti pemberian motivasi terhadap seorang pengantin pria dan wanita. Biasanya mereka akan dinasihati bagaimana menjadi bapak dan ibu rumah tangga yang baik nanti ke depannya. Dan ini adalah suatu kewajiban yang sering dilakukan oleh masyarakat suku Nias.
Yang kelima ada alat musik tradisional. Yang pertama adalah gondra. Gondra itu seperti gong besar dan dipukul menggunakan kayu yang dibalut dengan kain. Dan biasanya suaranya itu nyaring berat gitu. Dan yang kedua ada aramba. Aramba ini seperti gendang, berbentuk gendang, dan dia ini dipukul menggunakan bambu dengan kedua sisinya, dan biasanya 2 orang yang memukulnya. Dan ketiga, satu lagi ada namanya faritia. Faritia ini dia itu seperti alat musik pengiring gitu. Jadi biasanya itu akan dipakai oleh 3 orang. Jadi ada 3 faritia gitu. Yaitu dipukul menggunakan kayu yang agak pendek gitu. Nah, faritia ini bentuknya sedikit kecil daripada gondra. Kalau gondra ini yang versi besarnya, tapi yang faritia ini versi yang lebih kecilnya. Yang keenam ada baju pengantin. Baju pengantin ini memiliki unsur berwarna merah, kuning, dan hitam yang memiliki corak-corak seperti runcing begitu, runcing segitiga, dan tiap warna itu memiliki arti masing-masing. Yang pertama itu mulai dari merah. Merah itu melambangkan betapa gagah dan ganasnya suku Nias pada zaman dulu, dan itu menunjukkan betapa hebatnya warga Nias saat zaman dulu. Yang kuning adalah melambangkan kekayaan, kemuliaan, dan kesuksesan. Dan warna hitam itu menunjukkan tentang betapa suburnya tanah yang ada di Nias. Yang ketujuh ada lompat batu. Lompat batu menjadi simbol kemampuan seorang pria dalam mendukung keluarganya di masa depan. Jadi lompat batu ini sebenarnya dilakukan untuk menunjukkan betapa mampunya seorang pria menjadi seorang kepala keluarga pada suatu saat ketika dia nanti sudah menikah. Dan ini bisa dilakukan oleh pria yang masih muda, yang masih bugar. Jadi mungkin mulai dari 17 sampai 21 tahun ini sering dilakukan. Tapi yang lebih sering melakukan ini cuman dari kampung Bawah Mataluo namanya. Jadi sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Dea. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu keunikan pernikahan adat Tionghoa. Di sini ada 5 keunikan pernikahan dari adat Tionghoa. Yang pertama yaitu Gudali dan Sangjit. Proses penting dalam pernikahan tradisi Tionghoa yaitu Gudali atau lebih dikenal dengan lamaran, karena di momen inilah calon pengantin pria meminang pujaan hatinya. Nah, calon pengantin pria ini juga harus datang dengan membawa hadiah atau seserahan yang jamak, yaitu disebut sanjit. Yang kedua yaitu menyisir rambut. Proses ini dilakukan semalaman sebelum hari pernikahan, yang merupakan simbol bahwa kedua calon mempelai akan memasuki tahap dewasa. Nah, kedua orang tua harus mempersiapkan sepasang lilin merah, gunting, 1 dupa, penggaris kayu, sisir rambut, benang merah, dan daun cemara. Nah, yang ketiga, dimana yaitu baju pengantin harus memiliki unsur merah dan emas. Kenapa? Karena warna merah disimbolkan sebagai cinta, kebahagiaan, kemakmuran, keberuntungan, kesuburan, kesetiaan, dan kehormatan. Nah, sedangkan warna emas adalah simbol kekayaan. Selain unsur-unsur ini, pernikahan Tionghoa juga diisi dengan simbol naga, burung phoenix, bebek mandarin, dan yang penuh makna kebahagiaan dan kesetiaan. Nah, yang keempat yaitu tepai. Nah, apa sih tepai itu? Tepai itu adalah prosesi minum teh sebelum kedua calon pengantin mengikat janji pernikahan. Adapun tujuan dari prosesi ini adalah sebagai penghormatan kedua calon pengantin kepada orang tua yang sudah membesarkan mereka dengan penuh cinta. Nah, dan yang terakhir yaitu menjemput calon pengantin wanita. Nah, biasanya prosesi penjemputan ini akan diiringi dengan tabuhan gong serta tarian naga. Nah, calon pengantin pria baru boleh memasuki ke dalam rumah pengantin wanita ketika ada membukakan pintu. Nah, jadi cukup sekian hasil yang saya jelaskan, yaitu tentang keunikan pernikahan adat Tionghoa.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Fatimah Zahra akan memaparkan bagian saya, yaitu pada perbandingan pernikahan adat Nias dan Tionghoa. Pada bagian unjuk kesiapan diri mempelai pria, dalam suku Nias, mempelai pria akan melakukan tradisi lompat batu, atau yang juga dikenal dengan tradisi Fahombo. Mempelai pria akan melompati batu setinggi 2 meter dan akan dinyatakan bahwa pria tersebut sudah dalam keadaan yang dewasa dan siap untuk menikah. Kemudian, dalam unjuk kesiapan diri mempelai pria, dalam Tionghoa, mempelai pria akan melamar dan menyatakan cintanya kepada calon pengantin wanita di depan keluarga besar dari pengantin wanita dan juga pengantin pria, dan akan dilakukan dengan waktu yang tepat dan tidak terkesan terlambat, agar keluarga mempelai wanita merasa dihargai dan menyetujui pernikahan tersebut. Kemudian pada bagian seserahan, dalam suku Nias, calon pengantin pria akan mengantarkan 2 ekor babi besar sebagai tanda kesanggupan untuk menanggung beban rumah tangga. Tapi dapat juga diganti dengan beras dan juga perhiasan, tergantung dengan tingkat status sosial pengantin wanita. Karena faktor yang menentukan jumlah mahar adalah tingkat pendidikan dan juga kekayaan pengantin wanita. Dalam tradisi Tionghoa, pihak mempelai pria akan memberikan 1 set pakaian, 1 set perhiasan, dan juga lilin merah yang berlambangkan naga dan burung phoenix. Kemudian diikatkan dengan pita merah sebagai simbol keselamatan dan juga memberikan angpau. Dan untuk memastikan acara berjalan dengan lancar, dalam suku adat akan menyerahkan upacara kepada pemimpin adat atau dikenal juga dengan Sinunofaloa untuk memberikan nasihat dan memastikan kelancaran acara di setiap rangkaian pernikahan. Sedangkan dalam kepercayaan Tionghoa, 1 malam sebelum pernikahan, kedua mempelai pria akan melaksanakan adat yang dikenal juga dengan menyisir rambut. Nantinya akan dipersiapkan peralatan yang diperlukan dan ditunjuk seorang wanita untuk menyisir rambut calon pengantin, yang memiliki artian setiap sisirannya bermaksud untuk memberikan tanda bahwa pengantin siap melaksanakan acara dengan lancar. Kemudian, cara menyalurkan rasa terima kasih dan sukacita dengan keluarga dalam suku Nias akan melakukan tari tradisional, yaitu tari Maena. Tari Maena ini menjadi media untuk berbagi rasa gembira, sukacita, kebersamaan, dan pemujian kepada calon mempelai pria dan keluarga. Sedangkan dalam tradisi Tionghoa, mereka akan melakukan tipai. Tipai ini ialah acara minum teh sebelum kedua calon pengantin pria mengikat janji pernikahan. Ini bermaksud untuk penghormatan kedua calon pengantin kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan mereka. Kemudian pada faktor pakaian pernikahan, kedua adat ini sama-sama menggunakan warna merah dan kuning emas, ditambah juga dengan hiasan-hiasan emas di seluruh pakaian mereka. Namun perbedaannya yaitu pada adat Nias cenderung memakai motif-motif yang memiliki artian tertentu pada pakaiannya. Sedangkan dalam adat Tionghoa, mereka memberikan ornamen-ornamen yang memberi kesan elegan dan juga formal. Kesimpulannya, pernikahan adat Tionghoa dan Nias mencerminkan nilai-nilai keberanian, kekeluargaan, dan penghormatan di Nias, dan juga kesetiaan, kesejahteraan, dan keharmonisan di Tionghoa. Meskipun berbeda, keduanya menekankan pentingnya hubungan keluarga dan juga komunitas. Pakaian, upacara, dan simbol kebudayaan memperkuat identitas, sementara pernikahan antar etnis memperkaya pemahaman tentang integritas budaya. Cukup sekian dari saya, Suci Fatimah Zahra. Saya pamit undur diri, terima kasih. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami, terima kasih. Bye-bye.